Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri dan Arina. Di sini kami akan menjelaskan tentang vintage. Tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Stabilitas sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi. Tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakannya teknologi finansial itu adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter. Pada dasarnya, vintage ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan vintage telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi, infrastruktur, teknologi, dan stabilitas sistem ketahanan dan keamanan yang lebih tinggi, di mana finansial teknologi yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital. Selanjutnya yaitu sejarah vintage. Walaupun istilah vintage baru muncul setelah teknologi informasi berkembang, namun sebenarnya cikal bakal vintage telah dapat dilacak sejak ratusan tahun yang lalu. Evolusi teknologi keuangan telah berkembang sejak lama. Generasi pertama dikenal dengan vintage 1.0 yang dimulai sekitar tahun 1866. Perkembangan vintage masih tertinggal dari perkembangan era disruption yang telah matang di fase disruption 4.0 dan bersiap menuju fase disruption 5.0. Saat ini, vintage ramai disebut pada fase vintage. Baik, poin yang selanjutnya yaitu macam-macam finansial teknologi. Yang pertama, finansial teknologi peer-to-peer lending. Vintage ini merupakan jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi. Merupakan jenis vintage yang tumbuh pesat di Indonesia. Pinjam-meminjam uang melalui layanan peer-to-peer lending mempunyai kelebihan, yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan minjam-meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi keuangan digital merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapat nilai tambah baru dari peer-to-peer lending. Salah satu layanan vintage yang termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan vintage peer-to-peer lending ini telah dijelaskan dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Yang pertama, setiap pelaku subjek hukum peer-to-peer lending harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalahpahaman serta hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Yang kedua, status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia. Yang ketiga, perjanjian yang dilakukan melalui dua skema, yaitu antara pemberi dana dan penyelenggara layanan peer-to-peer lending dan penerima pembiayaan dengan penyelenggara peer-to-peer lending diwajibkan untuk menggunakan akun escrow bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan. Yang kedua,
digital payment. Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Bisa menggunakan SMS, internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Digital payment merupakan jenis fintech yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis fintech ini memberikan kemudahan bagi para pengguna dan transaksi pembayaran yang efektif dan efisien. Layanan ini meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari pengalaman pembayaran efisien dan dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan fleksibilitas multi saluran. Model bisnis pembayaran memiliki dua teknik pembayaran, yaitu pertama, pembayaran konsumen dan retail. Kedua, pembayaran grosir dan perusahaan. Adapun teknologi pembayaran konsumen dan retail seperti dompet digital, pembayaran mobil, peer-to-peer lending, pertukaran dan pengiriman uang asing, pembayaran real time, dan solusi mata uang digital. Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem pembayaran digital, di antaranya aplikasi yang memudahkan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang menjalankan pembayaran digital. Pembayaran dalam pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Perbedaan dengan pembayaran pada umumnya, pembayaran digital tidak ada komunikasi jauh secara eksternal antara penjual dengan pelanggan, yaitu dengan menyertakan faktur dengan konfirmasi melalui email atau fax. Pelanggan hanya perlu melakukan pengiriman seluruh data yang berhubungan dengan proses pembayaran melalui jaringan internet pada era sekarang. Beberapa contoh aplikasi fintech yang menyediakan sistem pembayaran berbasis digital antara lain yaitu OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut, salah satunya menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang cash yang banyak. Yang ketiga yaitu market aggregator. Selain dua jenis fintech di atas, terdapat pula fintech market aggregator, yang merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank, data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat di pasaran. Portal yang tersedia memberikan data tentang berbagai aspek produk keuangan yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. Market aggregator ini berperan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih, membeli, atau membeli produk keuangan. Kriteria teknologi finansial pendukung pasar adalah mempunyai sistem pembanding produk dari sejumlah penyelenggara layanan jasa keuangan. Fitur pembanding memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menilai sekaligus membandingkan harga, fitur, dan manfaat produk keuangan yang hendak ia beli. Ada pula situs atau platform fintech yang bertindak sebagai market aggregator, bisa lewat website atau platform aplikasinya. Bisa dilihat beragam informasi layanan keuangan. Dengan begitu, pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang bakal dia pilih. Bahkan, penyedia platform tersebut bisa membantu untuk mengajukan berbagai produk keuangan yang sesuai buat kamu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.